Om Swastiastu. First of all, let me introduce myself. I'm Wibin Absent 10 from Group 2. In this group, we have three topics, and I will explain about concept and meaning of education according to Indian thinkers with my friend Ari Arsani after me. So, in this topic, we have two subbab. The first, education in ancient Indian, and the great Indian thinkers. Dalam education system, terdapat tradisi guru kulas atau tradisi guru murid parampara, yang dimana guru dan murid akan tinggal bersama, dan murid akan menganggap guru sebagai orang tuanya. Selanjutnya, education in Sanskerta, we have two names, dua istilah. Yang pertama adalah siksa, stas yang berasal dari kata to discipline or to control, mengharapkan pendidikan dapat mendisiplinkan dan mengontrol sikap dari pelajar. Yang kedua adalah vijay yang berasal dari kata wit, yang berarti to know, untuk dapat mengetahui lebih luas mengenai pendidikan. In this topic, saya dapat menyimpulkan bahwa tujuan utama dari pendidikan tersebut diharapkan untuk dapat melatih pemikiran sebagai sarana untuk mengembangkan fisik dan jiwa seseorang, terutama dalam nilai moral dan etika. The second topic is the great Indian thinkers. We have five Indian thinkers in there. First, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, he was an important character in Indian struggle. Pada zaman India kuno, kekuasaan Inggris merambat pada sistem pendidikan, yang dimana pendidikan hanya untuk kaum pria dan pendidikan dilihat dari kastanya, sehingga ia ingin menegakkan hak asasi manusia dan melawan kekerasan. Beberapa opininya mengenai education, yang pertama terdapat dalam kutipan Sri Vastava 2003. Nah, berbicara mengenai HAM, ada hubungannya dengan kutipan ini, yang dimana menegakkan keadilan dalam perbedaan sudut pandang pendidikan antara perempuan dan laki-laki yang akan menimbulkan perbedaan karakter. Dan literacy is not the end of education. Literasi, pendidikan membaca bukan merupakan satu-satunya untuk membentuk karakter. Nah, pendidikan juga memerlukan sebuah keterampilan, contohnya keterampilan fisik untuk membawa perubahan sosial. Next, the second Indian thinkers is Swami Vivekananda, yang merupakan seorang pemikir yang berperan penting dalam nasionalisme India. So, beberapa opini pendidikan terhadapnya adalah the first education is the manifestation. Nah, dalam hal ini manifestasi dimaksud bahwa seseorang manusia mempunyai bakat yang terpendam, sehingga dengan itu pendidikan dalam pemikirannya memfokuskan untuk bagaimana cara mengeksplor, memperlihatkan pendidikan yang terpendam tersebut. Yang kedua adalah filosofinya pada dua sayap burung, yang dimana adanya sebuah keadilan pendidikan untuk wanita maupun pria itu sama pentingnya. And the last, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam pemikirannya untuk memberi kesempurnaan, untuk mencapai kesempurnaan yang terkandung dalam Satchiti Nanda, yang terdapat tiga, yaitu existence, selalu berjalan dalam kebenaran. Yang kedua adalah kesadaran, selalu sadar untuk tetap melakukan pendidikan. Yang ketiga adalah bills, berarti ketagihan. Di sini dapat diartikan juga kegigihan untuk melakukan suatu pendidikan. Nah, pemikiran selanjutnya akan dijelaskan oleh Ari Arsan. Okay, Vivian, thanks for the time. So I'm going to continue about the definition and meaning of education according to Indian thinkers. The next is Sri Aurobindo. Sri Aurobindo merupakan seorang filsuf besar India dan seorang nasionalis, seorang wartawan, seorang maharisi, juga merupakan seorang guru yoga. Definisi dan makna pendidikan menurut beliau adalah pendidikan dimaksudkan untuk membawa yang terbaik dalam diri manusia, untuk mengembangkan potensinya, untuk mengintegrasikan manusia, serta untuk membuatnya menjadi manusia yang utuh dan manusia integral. Kemudian, beliau juga menyampaikan bahwa pendidikan harus menjadi integral, mengembangkan aspek fisik, mental, vital, psikis, dan spiritual dari kepribadian manusia. Kemudian, beliau juga menyampaikan bahwa individu dan bangsa harus berkembang menurut karakteristik pribadi mereka sendiri, di mana evolusi kemanusiaan ini haruslah difasilitasi. Beliau memiliki metode pendidikan integral untuk mencapai tingkat kesatuan yang lebih tinggi dan menguntungkan serta mengubah bidang kehidupan sosial, kehidupan ekonomi, dan bidang politik. Beliau juga mendasarkan bahwa pendidikan haruslah berfokus pada karakter, kepribadian, dan nilai-nilainya. Selanjutnya merupakan Rabindranath Tagore. Beliau merupakan salah satu edukasi awal yang gagasannya bersinar melalui berbagai tulisan eksperimen pendidikannya di Santiniketan. Menurut beliau, pendidikan tertinggi adalah sesuatu yang tidak hanya memberi informasi, tetapi membuat kehidupan selaras dengan semua eksistensi. Beliau memiliki 3 prinsip filsafat pendidikan, yaitu kebebasan, ekspresi diri yang kreatif, dan komunikasi aktif dengan alam dan manusia. Kemudian, beliau juga menambahkan bahwa pendidikan harus mengembangkan keaktifan untuk mengubah seseorang menjadi manusia yang utuh. Lalu, beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah proses sosial yang dilalui untuk mencapai kemajuan jasmani dan keutuhan rohani.
Terakhir, beliau menyampaikan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengumpulkan, mengenali, dan membangun bahan yang telah dipahami sifatnya, yang kemudian dijadikan tempat bernaungnya sepenuhnya bagi kehidupan. Selanjutnya adalah Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti adalah seorang penulis, seorang filsuf, salah satu pembicara terkenal guru dalam filsafat dasar dan hal-hal rohani. Beliau menyatakan bahwa fungsi pendidikan bukan hanya memperoleh pengetahuan dan mengumpulkan fakta-fakta, tetapi untuk menciptakan manusia yang terintegrasi dan cerdas. Menurut beliau, syarat pendidikan adalah memahami makna kehidupan secara keseluruhan. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Apabila kalian memiliki pertanyaan, kalian boleh mengirim email pada email yang tertera di sini. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Hello everyone, my name is Kadero Putra. On this opportunity, I'd like to continue the presentation. Right now, we will talk about Western views of education. Western view of education. Jadi bisa dilihat di slide, terdapat 3 pandangan berbeda mengenai pendidikan. Yang pertama ada classical view, yang kedua ada liberalist view, dan yang ketiga ada progressive view. So let's talk about the classical views first. On that slide, we can see that is a Plato. He is a Greek philosopher. And he is the great thinker about education. Jadi, dalam classical view juga terdapat 3 main idea. Di dalam slide bisa kita lihat, yang pertama ada this view assert that only academic subjects are worthy of the name of education. And then, any activities involving the body such as manual skills, craft, and vocational preparation are not education, but that's we call as a training. And then, classical view assert that only activities of mind design. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam classical view ini, yang menjadi fokusnya adalah bagaimana cara berpikir kita secara akademis yang menjadi fokus dalam pendidikan, bukan bagaimana keahlian kita dalam melakukan sesuatu. That is the classical views. And then let's continue into the liberalist views. You can see on the slide, this liberalist view is started from 17th century. Jadi dimulai dari abad ke-17 Masehi. Terdapat 3 orang philosopher atau prime mover on this liberalist views. Yang pertama ada Jacques Rousseau, lalu ada Fritz Froebel, and then Herbert Breistow. Liberalist view ini juga memiliki 3 main idea. Yang pertama ada education should be directed at individual development for social living. Poin kedua, education was viewed as a continuous process. Dan poin ketiga, concern of school is should not develop the intellectual power, but they asserted all the activities of human life. Jadi bisa kita katakan bahwa edukasi sudah mulai berkembang dari sebelumnya klasik yang hanya berfokus bagaimana cara kita berpikir secara rasional, tapi di liberalist view sudah ditekankan bagaimana cara kita memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan itu merupakan proses yang terus berkelanjutan di setiap kehidupan kita. That is the liberalist views. Next, progressive views. Bisa dilihat di slide, ini berkembang dari abad ke-17 sampai 18 Masehi namun sangat lambat dan mencapai bentuk yang lebih baik pada abad ke-20 Masehi. Dan terdapat 3 tokoh yang berperan dalam adanya pandangan progresif ini. Yang pertama ada John Dewey, lalu ada Francis William Parker, dan yang terakhir ada William Ward. Next, the progressive views juga mempunyai 3 main idea. Yang pertama, the agent that have a responsibility in education is educational institution. Jadi institusi pendidikan berperan dalam meningkatkan adanya kualitas dan menjadi lebih baiknya pendidikan di sebuah wilayah atau sebuah negara. And next, the education is seen from the notion of individual's free choice and also depend on society. Jadi, ini berarti pendidikan itu dilihat dari adanya kebebasan individual atau student untuk mengungkapkan gagasan yang mereka miliki. Dan itu juga bergantung pada adanya keterkaitan dari lingkungan sekitar. And the last point is reconstruction of experience. Terdapat di slide kutipan kata-kata John Dewey. Jadi, makna dari kata-kata ini adalah pendidikan merupakan sebuah pembelajaran empiris yang berkaitan dengan adanya experience atau pengalaman yang kita rekonstruksi dan kita reorganization menjadi sebuah kelebihan atau sebuah increase ability untuk meningkatkan ability kita di masa depan untuk mengarah ke arah yang lebih baik. Jadi, that's the progressive views. Okay, I think that's all about my presentation according to the Western views of education. And thank you. Hello everyone, my name is Bagas Wahyu Pradana, and now it's my turn to present my material titled Analytical Concept of Education. Let's start. So what is analytical concept of education? But before we start,
we need to know the definition of analytical. So analytical is a way to understand something by breaking a complex data into a topic or smaller parts or point to make it more easier to understand and to gain a better understanding of it. Jadi dari situ kita bisa mengkonklusikan analytical concept of education is an analytical process to understand more about what exactly is the concept of education. Jadi kita mengetahui apa sebenarnya the concept of education ini ya. Oke, kita lanjut. Analytical concept of education according to philosophical and educational thinkers. So, in the 20th centuries, a group of educationists analyzed the concept of education. They tried to analyze the concept of education. Among them, there are R.S. Peters, ada Flannery O'Connor, ada Paul Hirsch, dan Alfred North Whitehead. Dan menurut mereka, edukasi itu bukan sesuatu yang simple, bukan satu kesatuan konsep yang simple. It's not a simple unitary concept and it does not refer to any particular process. Bukan menuju ke suatu proses yang spesifik ya. Seperti contohnya gardening and cooking, bercocok tanam dan memasak. Karena ini spesifik aktivitasnya ya. Jadi maksudnya the concept of education itu lebih mirip ke the concept of reform atau membuat kembali ya. Jadi jika ada pertanyaan, how do you reform a person who has committed a mistake or a crime or disobeyed the rules, yang sudah melakukan suatu kejahatan, dan dapat dipastikan kalau semua orang atau masing-masing orang punya jawaban berbeda. Each person have different responses or method. Dan lanjut. Jadi kita bisa konklusikan the concept of education didn't have any particular process and people can be educated in many ways. Jadi ada banyak cara untuk seseorang bisa diedukasi. Lalu kita lanjut ke concept of education dari R.S. Peters, dari Richard S. Peters. So, menurut dia, because of the concept of education is so complex, it will be impossible to provide a complete and detailed process or detailed concept. But dia juga memberikan beberapa kondisi atau some condition that helps define, yang membantu menjelaskan apa itu edukasi, what is education. So, kondisi-kondisi itu adalah pertama, that is concerned with the transmission of knowledge. Jadi dalamnya ada proses pengiriman atau pembagian ilmu. Dan yang kedua, which is worthwhile for those who committed to it. Jadi ini precious atau sepadan dengan usaha bagi orang-orang yang committed atau berkomitmen dengan ini, dengan usahanya. Dan yang ketiga, the transmission of knowledge is done in a morally appropriate manner. Jadi transmisi atau pembagian ilmu-ilmu ini itu tidak bertentangan dengan norma-norma sosial. Oke, next. Peters juga berkata kalau education is just an achievement term atau cuma perumpamaan pencapaian, cuma istilah pencapaian. Dan pencapaian ini do not specify an activity like instructing, teaching, going to school, studying, and so on, but rather the process. Those process are the outcome atau proses-prosesnya yang dilakukan oleh seseorang untuk ya belajar, beredukasi itu adalah hasilnya. Okay, and then that's why education is the result from having engaged in a series of activities which result in a person becoming educated. So, jadi edukasi itu adalah hasil dari seseorang yang melakukan berbagai aktivitas yang membuat dia menjadi teredukasi. Okay, and then Peter juga menyebutkan kalau dia mendapatkan observasi yang tidak sengaja, yaitu the notion of deliberateness and initiation. Deliberateness adalah kesengajaan dan inisiasi pemulaian. Jadi, edukasi is a deliberate attempt on the part of someone, di sini adalah teacher and instructor, to initiate someone else, in this case student, into the world of knowledge and understanding practice. Okay, I think that's all about my presentation. This is the resources or the references that I take to make this presentation. And thank you for your attention and goodbye.